Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arma Aprilita, NPM 1911080033. Saya dari kelas H, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Latar Belakang Munculnya Filsafat, sebagaimana yang ditugaskan oleh Bapak Abdullah Umar selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan pada umumnya dan filsafat pendidikan Islam pada khususnya adalah bagian dari ilmu filsafat. Maka dalam pembelajaran filsafat itu perlu memahami lebih dahulu tentang pengertian filsafat, terutama dalam hubungan dengan masalah pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Secara harfiah, filsafat pendidikan berarti cinta kepada ilmu atau yang memikirkan tentang masalah kependidikan. Sedangkan pendidikan Islam itu sendiri adalah usaha mengubah tingkah laku seseorang. Materi yang kedua yaitu latar belakang munculnya kajian filsafat pendidikan Islam. Dari segi pandangan Islam, karena filsafat bertugas pokok mencari hakikat dari segala sesuatu. Dan dari hakikat itulah timbul pemikiran teori yang pada gilirannya menimbulkan pemikiran tentang strategi dan taktik atau operasionalisasi kependidikan Islam. Nah, dari sinilah timbul pemikiran tentang cara yang untuk melaksanakan ide-ide kependidikan Islam yang dituangkan ke dalam apa yang disebut sistem pendidikan Islam. Agama menjadi sumber inspirasi serta motivasi untuk berpikir, menyelidiki, menilai, menyimpulkan, serta bermanfaat bagi umat Islam, yaitu ilmu pengetahuan yang luas dan dalam, meskipun ilmu yang telah diungkapkan itu belum seberapa dibanding ilmu Allah itu sendiri. Islam telah mampu mendorong seseorang untuk menyelidiki, menganalisis, menentukan, mengembangkan, serta memperluas ilmu pengetahuan Islam maupun dari kebudayaan lain yang diolah sejalan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu perkembangan pemikiran filsafat pendidikan. Dalam sejumlah literatur yang membahas tentang filsafat dijelaskan bahwa filsafat berkembang dari munculnya kesadaran manusia terhadap potensi dirinya, khususnya akal budi. Awal pemikiran filsafat muncul sebagai reaksi terhadap kungkungan mitologi, di mana manusia dibelenggu oleh kepercayaan bahwa kehidupan alam dikuasai yang dimunculkan oleh mitos. Penelitian merupakan bagian dari upaya manusia untuk menemukan apa yang disebut kebenaran. Sementara kebenaran itu telah ada sebelum manusia itu ada. Ia berada di luar alam manusia. Kebenaran itu sendiri bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus berkembang. Dorongan ingin yang ada pada dirinya selalu mendorong manusia untuk terus mengembangkan pencaharian. Dengan demikian, upaya untuk menemukan kebenaran itu sendiri merupakan aktivitas tanpa henti. Perkembangannya, filsafat itu sendiri berkembang saat muncul kesadaran atau pemikiran-pemikiran manusia terhadap potensi dirinya dan mencari kebenaran karena rasa ingin tahu. Materi yang terakhir yaitu perkembangan filsafat pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan Islam pada hakikatnya tidak terlepas dari sejarah Islam. Oleh sebab itu, periodisasi sejarah pendidikan Islam itu sendiri secara garis besar menurut Dr. Harun Nasution membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Kemudian perinciannya dapat dibagi menjadi 5 masa, yaitu masa hidupnya Nabi Muhammad, yang kedua masa khalifah, yang ketiga, masa kekuasaan Umayyah di Damasik. Yang keempat, masa kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Dan yang kelima, masa dari jatuhnya kekuasaan Khalifah di Baghdad. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.